Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita bisa bertemu kembali dengan Ustazah Iva. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran Kemuhammadiyahan kelas 5, bab 1, tentang organisasi Muhammadiyah pada bagian 2. Anak-anak pasti tidak asing lagi kan dengan lambang ini? Ya, lambang Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah disebut sebagai organisasi, anak-anak? Jawabannya adalah karena Muhammadiyah telah memenuhi beberapa syarat dari organisasi, yaitu terdiri dari banyak orang, ada yang memimpin dan yang dipimpin, memiliki usaha, maksud, dan tujuan. Nah, anak-anak, beberapa syarat organisasi tersebut bisa dilihat dan dibaca dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau yang disingkat dengan ADART Muhammadiyah. ADART ini juga berfungsi sebagai pedoman organisasi yang mengatur dengan tertib dan rapi segala sesuatu yang menyangkut tugas dan kewajiban berorganisasi di Muhammadiyah. Nah, anak-anak, siapakah beliau? Ya, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah karena dalam sanubarinya tertanam dorongan Quran Surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu organisasi yang disebut organisasi Muhammadiyah. Mengapa harus dalam bentuk organisasi? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberi nasihat kepada umat Islam bahwa sesuatu yang benar tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh sesuatu yang batil tapi terorganisir. Maka dari itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan harus mendirikan organisasi yang disebut Muhammadiyah. Anak-anak, di dalam sebuah organisasi Muhammadiyah itu di dalamnya terdapat satu yang disebut dengan struktur organisasi dan kepemimpinan. Berikutnya ada keanggotaan, dan yang terakhir ada pengelolaan keuangan dan kekayaan. Anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang struktur organisasi dan kepemimpinan dalam Muhammadiyah. Nah, yang ada di paling bawah itu ada yang namanya ranting. Ranting dipimpin oleh pimpinan ranting Muhammadiyah atau disingkat dengan PRM, yaitu yang ada di tingkat suatu tempat atau kawasan. Berikutnya adalah di tingkat cabang, dipimpin oleh pimpinan cabang Muhammadiyah atau disingkat dengan PCM. Cabang ini merupakan kesatuan ranting dalam suatu tempat. Berikutnya ada di tingkat daerah, dipimpin oleh pimpinan daerah Muhammadiyah atau disingkat dengan PDM.
di daerah merupakan kesatuan cabang dalam suatu kota atau kabupaten. Di atasnya ada wilayah, dipimpin oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah atau disingkat dengan PWM. Wilayah merupakan kesatuan daerah dalam suatu provinsi. Di atasnya ada pusat yang dipimpin oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Selain pimpinan tersebut, dalam Muhammadiyah juga terdapat unsur pembantu pimpinan. Unsur pembantu pimpinan tersebut adalah majelis dan lembaga. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah lembaga. Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus. Lembaga dibentuk oleh pimpinan pusat di tingkat pusat. Lembaga di dalam pimpinan wilayah dan pimpinan daerah jika dipandang perlu dapat membentuk lembaga, namun dengan persetujuan pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya. Contoh, PDM atas persetujuan PWM, PWM atas persetujuan pimpinan pusat Muhammadiyah. Berikutnya tentang keanggotaan. Keanggotaan dalam Muhammadiyah dibagi menjadi 4. 1. Anggota. 2. Syarat menjadi anggota. 3. Hak anggota. Dan yang keempat, kewajiban anggota. Kita akan bahas dulu tentang anggota. Anggota di dalam Muhammadiyah digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah anggota biasa, yaitu warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa, yaitu orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah anggota kehormatan, yaitu perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Syarat menjadi anggota Muhammadiyah. 1. Warga negara Indonesia beragama Islam. 2. Baik laki-laki maupun perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah. 3. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. 4. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. 5. Mendaftar dan membayar uang pangkal. Berikutnya tentang hak menjadi anggota Muhammadiyah, yaitu hak menyatakan pendapat. Hak ini berlaku bagi semua anggota, baik anggota biasa, anggota luar biasa, maupun anggota kehormatan. Hak berikutnya adalah memilih dan dipilih dalam permusyawaratan maupun di luar permusyawaratan. Berikutnya, taat menjalankan ajaran Islam. Kewajiban menjadi anggota Muhammadiyah. Pertama, menjaga nama baik dan setia terhadap Muhammadiyah. 2. Berpegang teguh pada kepribadian, keyakinan,
dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 3. Taat pada peraturan Muhammadiyah. Dan yang keempat, mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya. Terakhir, membayar iuran anggota dan infak. Berikutnya tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah. Sumber dana dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari 1. Uang pangkal, iuran, dan bantuan. 2. Hasil hak milik Muhammadiyah. 3. Zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, dan hibah. 4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah. 5. Sumber-sumber lain. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah termasuk keuangan dan kekayaan unsur pembantu pimpinan, amal usaha, dan organisasi otonom pada semua tingkat secara hukum adalah milik pimpinan pusat. Demikianlah tadi penjelasan materi bab 1 Organisasi Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.